Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita akan belajar di materi matematika kelas 6 kurikulum 13, mengenal bilangan bulat. Nah, anak-anakku semua, apakah kalian sudah mengenal bilangan bulat anak-anak? Nah, yuk kita belajar bilangan bulat ya. Di sini bilangan bulat terdiri atas 3 macam bilangan. Bilangan tersebut adalah bilangan bulat positif, bilangan 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, sekarang anak-anak kita belajar apa itu bilangan bulat positif dan apa itu bilangan bulat negatif ya anak-anak. Nah, sekarang bilangan bulat positif dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi bilangan bulat positif itu sering anak-anak pakai untuk membilang tiap hari anak-anak. Nah, sekarang bilangan bulat negatif anak-anak. Bilangan bulat negatif dimulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, sekarang yuk kita belajar dalam penerapan ya. Nah, pernahkah kalian melihat perkiraan cuaca anak-anak? Atau melihat suhu di suatu tempat? Nah, seperti gambar di sini anak-anak, coba dilihat. Di sini ada suhu pagi hari negatif 8 derajat Celcius. Suhu siang hari negatif 7 derajat Celcius. Suhu sore hari negatif 7 derajat Celcius. Dan suhu malam hari negatif 9 derajat Celcius. Apa ya maksudnya itu semua? Nah, anak-anak, bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat anak-anak. Jadi kalau tadi bilangan bulat positif ada bilangan 0, nah di bawah bilangan 0 itu adalah bilangan negatif ya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan ya anak-anak. Di sini adalah contohnya anak-anak, biar anak-anak paham ya. Suhu 3 derajat Celcius di bawah 0 derajat Celcius dapat ditulis sebagai bilangan bulat, yaitu negatif 3. Nah, kalau ada kata di bawah, berarti itu hasilnya negatif. Atau dibaca negatif 3. Sekarang, pada saat suhunya 12 derajat Celcius di atas suhu 0 derajat Celcius, nah ada kata di atas ya, dapat ditulis sebagai bilangan bulat 12 dan dibaca positif 12 atau cukup dibaca 12. Nah, anak-anak sudah paham ya? Sekarang kita belajar menuliskan bilangan bulat pada garis bilangan ya anak-anak. Sebelumnya, anak-anak harus memahami garis bilangan seperti ini anak-anak. Nah, ini ada contoh garis bilangan. Di tengah itu ada bilangan 0. Dan di sebelah kanan itu ada bilangan bulat positif. Sedangkan di sebelah kiri itu adalah bilangan bulat negatif. Nah, kalau anak-anak sudah memahami, kita bisa menulis bilangan bulat pada garis bilangan. Langkah yang pertama.
Langkah yang pertama ini, anak-anak buatlah garis bilangan dan tulis 0 di tengah-tengah garis bilangan seperti gambar berikut anak-anak. Nah, seperti ini, seperti tadi ya, pemahaman yang tadi. Nah, jarak antara satu dengan yang lainnya harus sama ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk di langkah yang kedua anak-anak. Buatlah garis bilangan dengan bilangan positif di sebelah kanan 0, bilangan negatif di sebelah kiri 0. Nah, anak-anakku yang hebat, perlu anak-anak tahu ya, semakin ke kanan nilainya itu semakin besar. Tetapi semakin ke kiri nilainya semakin kecil ya anak-anak. Nah, contohnya negatif 1 dan negatif 2. Lebih besar negatif 1 karena arahnya ke kanan. Nah, berbeda dengan positif 1 dan 2 anak-anak. Lebih besar yang 2. Nah, anak-anak sudah paham ya? Kalau anak-anak sudah paham, kita masuk ke langkah ketiga. Letakkan bilangan bulat tersebut pada garis bilangan anak-anak. Nah, anak-anak yang hebat, bilangan yang sebelah kanan 0 merupakan lawan dari bilangan yang ada di sebelah kiri 0. Jika jarak kedua bilangan dari titik 0 itu sama ya anak-anak. Contohnya, lawan bilangan dari 1 adalah negatif 1. Lawan bilangan dari negatif 5 adalah 5. Lawan bilangan dari negatif 10 adalah 10. Dan kebalikannya. Nah, anak-anak sudah pahamkah? Hebat sekali. Sekarang kalau anak-anak sudah paham, kita lanjutkan ya. Sekarang cermati cara membaca bilangan berikut ini. Nah, di sini yang nomor 1 itu ada bilangan itu dibaca, yang nomor 1 itu dibaca negatif 9. Seperti itu ya nulisnya. Nah, yang nomor 2 itu, nah angka seperti itu dibaca 64 atau positif 64 ya anak-anak. Nah, yang nomor 2 itu angka seperti itu dibaca negatif 143. Yang nomor 4 2235 dibaca 2235. Itu positif ya anak-anak. Nah, yang nomor 5 itu, nah tanda itu adalah tanda negatif. Jadi dibaca negatif 60.768. Nah, coba anak-anak kalau sudah paham, di sini coba gunakan bantuan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Ayo kita selesaikan ya anak-anak. Nah, yuk kita selesaikan bersama. Nah, kita akan belajar dari garis bilangan ini ya. Lebih dari negatif 4. Arahnya bukan ke kiri, tetapi ke kanan ya anak-anak. Semakin angkanya kecil, itu nilainya lebih besar. Sedangkan kalau angkanya lebih besar, akan semakin kecil. Berbeda dengan positif ya. Maka bilangan bulat lebih dari negatif 4 dimulai negatif 3 ya. Habis negatif 3, negatif 2. Lalu negatif 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Nah, mengapa tidak 6? Tidak 6 itu karena ini adalah kurang dari 6. Jadi, bisa disimpulkan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6 adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, paham ya anak-anak? Hebat, luar biasa. Nah, sekarang coba yang ini. Gunakan bantuan garis bilangan. Tentukan bilangan bulat yang terletak 3 satuan sebelum 2. Nah, yuk selesaikan bersama ya nak. Nah, dilihat angka 2 anak-anak. 2 dilihat terlebih dahulu ya. Lalu mundur. Soalnya itu sebelum 2. Sebelum 2 berarti 1 ya. Mundurnya bukan 2 dihitungnya 2, 1, 0 bukan ya. Itu salah. Jadi mundurnya 3 satuan itu dari 2 ke 1. Itu baru 1 satuan. Lalu 1 ke 0 itu baru 2 satuan. Lalu 0 ke negatif 1 itu sudah 3 satuan. Nah, jadi bilangan bulat 3 satuan sebelum 2 adalah negatif 1. Nah, sampai di sini semoga anak-anak paham ya. Nah, di sini ada latihan soal anak-anak. Latihan soal ini coba nanti dikerjakan anak-anak di buku masing-masing ya. Yang nomor 1 itu lengkapi pernyataan berikut. Caranya dengan menuliskan bilangan bulat yang sesuai ya anak-anak. Yang A, pada malam hari suhu Kabupaten Puncak mencapai 1 derajat Celcius di atas. Ayo awas ada kata di atas ya. Di atas 0. Suhu Kabupaten Puncak adalah titik-titik derajat Celcius. Nah, nanti dikerjakan ya anak-anak. Lalu yang B itu pusat gempa di Kota Padang terletak 20 meter di bawah permukaan air laut. Pusat gempa di Kota Padang adalah titik-titik meter. Awas, di situ ada kata di bawah. Tadi apa? Kalau ada kata di bawah, ini anak-anak harus bisa menentukan positif dan negatif ya anak-anak. Nah, coba di sini ada latihan soal lagi yang nomor 2. Isilah titik-titik di bawah ini dengan tepat. Yang A itu, nah angka itu dibaca tadi apa? Ditulis ya anak-anak. Yang B itu ada angka seperti itu. Nah, dibaca bagaimana? Nah, anak-anak, cara membaca di sini anak-anak harus bisa cara membaca dan menulisnya. Anak-anak pasti bisa, nanti ditulis di buku masing-masing. Lalu di situ ada latihan soal yang nomor 3. Gambarlah garis bilangan bulat yang sesuai dengan pernyataan berikut. Yang A, bilangan bulat yang kurang dari 5 dan lebih dari 1. Yang B, bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 7. Yang C, bilangan bulat 5 satuan ke kiri dari titik 1 dan selanjutnya ya. Nah, sekarang anak-anak nanti kerjakan di buku masing-masing. Anak-anak, supaya anak-anak mudah memahami dengan berlatih soal, anak-anak membuat garis bilangannya ya. Nah, ini tadi pembahasan kita mengenai bilangan bulat. Semoga anak-anak bisa dan selamat belajar.
Salam pendidikan. Terima kasih.